What's up guys, berjumpa lagi dengan saya Putu dalam Telegram channel. Dan sekarang kita akan melakukan review gaming di HP Redmi Note 9 Pro yang ada di hadapan kita ini. Ya, review gamingnya di sini ada beberapa gaming ya. Ada gamenya, ada Genshin Impact with LOL, kemudian ada PUBG Mobile, Free Fire, sama Mobile Legend. Sebelum kita bermain, kita cek dulu untuk versi saat ini. Redmi Note 9 nya itu ada di MIUI 12 ya. Ini saya lakukan perekaman di bulan awal tahun ini, Januari 2021. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya atau apa, pasti ada perubahan dari updatean atau apa yang mungkin berbeda dari perubahan apa yang kayak sekarang. Mohon maaf ya. Oke, sebelumnya kita masuk ke dalam Antutu benchmarknya dulu. Oke, sekarang kita cek dulu untuk hasil performa dari Antutu benchmarknya ya. Oke, jadi hasil Antutu benchmarknya skornya adalah 272.747 ya. Ya, dengan hasil CPU-nya 98.000, GPU-nya 72.000, memorinya 48.000, sama UX-nya 54.000. Oke, kita main gamenya. Kita akan menggunakan game turbo yang ada di Redmi Note 9 di sini. Kita akan bermainnya lewat sini. Kita akan mulai dulu dengan game pertama, Genshin Impact. Kita lihat untuk awal masuk ke dalam gamenya cukup lumayan berat. Loading, kita masuk ke dalam gamenya, in gamenya. Matikan dulu untuk bacanya. Ya, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Bisa kita lihat, sebelum kita main gamenya, kita cek dulu untuk settingannya ya. Oke, kita gunakan settingannya itu di settingan yang terendah, kualitas game yang terendah. Kita coba dulu untuk kualitas game pada yang terendah ini bagaimana. Oke, untuk settingan gamenya cukup lumayan ya. Untuk yang settingan terendahnya, kita coba dulu untuk multi efek ya. Oke. Coba kita gunakan. Biasanya dengan efek ledakan dan efek api itu gamenya akan sedikit ada lag biasanya. Oke, di sini cukup lumayan, tidak ada ditemukan lag juga ya, jadi lumayan. Jadi kualitas bermain kalau misalnya mau main Genshin Impact untuk model yang tidak ditemukan yang lebih nyamannya, itu lebih baik di settingan untuk yang paling rendah. Tapi gimana kalau kita gunakan settingan yang paling tertinggi ya. Bisa kita lihat untuk settingan tertingginya, ini untuk settingan paling tingginya.
untuk awal-awalnya bisa, cuman nah mungkin di awal-awal kayak gini masih cukup lumayan enak untuk menggunakan setting tertingginya. Coba kita gunakan sejauh ini kita gunakan settingan yang paling tinggi ini cukup enak juga ya, tapi yang jelas pasti temukan lag. Jadi kalau mau menggunakan mode nyaman lebih baik settingan yang terendah biar kita bisa memainkan game ini dengan frame rate-nya yang lebih tinggi juga, jadi tidak ditemukan lag. Oke. Oh gitu. Ini untuk game Genshin Impact-nya. Kita lanjut ke game berikutnya. Oke, sekarang kita sudah di in game-nya. Sebelum kita main gamenya seperti biasa kita cek dulu untuk grafiknya. Oke, ini untuk settingan grafiknya dengan definisi tinggi ya. Kita gunakan coba definisi yang paling tinggi, kualitas efek yang paling tinggi semua, kualitas modelnya yang tinggi, kondisi karakter aktif kita gunakan setting yang paling mentok semua. Oke, kita langsung main ke dalam gamenya. Oke, sekarang kita sudah masuk in gamenya. Bisa kita lihat untuk bermain game ini jadi lebih nyaman juga ya. Bisa kita lihat di sini tidak ada frame drop pada awal-awalan game. Bisa kita lihat sepanjang kita bermain game ini nggak ada ya namanya frame drop atau apa. Jadi untuk settingan tertingginya kita ini settingan tertinggi cukup nyaman juga untuk dimainkan, hanya saja karena koneksi kurang begitu bagus jadinya ditemukan juga banyak agak sedikit freeze, tapi at least kita bermain game ini cukup nyaman juga. Oke, kalau begitu kita lanjut ke game selanjutnya. Kita lanjut ke game selanjutnya.
Selanjutnya kita bermain Mobile Legends ya. Untuk grafisnya bisa sampai mana? Untuk grafisnya kita bisa setting sampai dengan ultra ya. Oke, kita setting ultra, kita mainkan dengan mode paling nyaman. Ini mode maksimal ya. Kita matikan dulu bluetoothnya. Oke, kita akan masuk ke dalam gamenya. Ini sekarang sudah kita dalam loadingnya ya. Untuk loadingnya, oke, kita sudah dalam in gamenya. Jadi bisa kita cek saat kita bermain game ini, di awal game loading sudah sangat cepat. Terus juga pada saat kita bermain kemudian di sini latnya tidak ditemukan ya. Oke, bisa kita cek ketika kita bermain game ini, selama kita main game ini selama 4 menit ini tidak ditemukan adanya frame drop, jadi cukup nyaman juga untuk kita bermain gamenya. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam game, kita bermain game, kita cek dulu untuk settingannya. Grafis tertingginya sudah sampai mana. Snapdragon 720G itu
Untuk settingannya PUBG Mobile ini hanya HD dengan frame rate-nya sampai high aja. HDR tidak tersedia. Untuk balance dia tersedia sampai ultra frame rate-nya, dan smooth-nya smooth ultra. Oke. Jadi belum bisa sampai smooth ekstrim, tapi hanya smooth ultra aja. Kita coba sampai yang paling mentok. Oke. Kita mulai dari sekarang. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Bisa kita lihat pada saat masuk ke dalam game, untuk loading background tadi begitu muncul gambar detail untuk awan itu sedikit agak lebih lambat, tapi langsung cepat. Jadi bisa kita, jadi loadingnya biasanya ini tumbuhannya udah kelihatan dulu, kemudian background belakangnya awannya ini tadi masih agak sedikit belum begitu jelas, kemudian detailnya langsung keluar. Oke, bisa kita cek. Oke, untuk bayangannya sendiri seperti ini, masalah. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita cek pada saat turun, atau pada saat turun ini kita lihat detail dari bangunannya apakah cepat juga loading detail gamenya. Jadi biasanya pengaruhnya juga chipset itu mempengaruhi ketika loading dari detail gambarnya itu seperti apa yang keluar. Nah, begitu sampai sini kan detail belum nampak. Begitu udah deket, detail dari gambar seperti rumah atau apa, nanti kita lihat apakah cepat juga untuk detailnya. Bisa kita lihat, nah keluar detail gambarnya cukup cepat juga, oke ya, cepat juga, iya cepat. Ya, nah bisa kita lihat detail gambarnya keluarnya cepat ya. Nah, jadi tidak ada masalah ini untuk gamenya. Jadi kita lihat di detail-detail gambarnya cukup menarik juga. Oke, jadi untuk main PUBG Mobile ini tidak ada masalah ya, lancar. Oke, kalau gitu kita masuk ke game berikutnya. Terakhir ini kita masuk ke game Free Fire. Ya, bisa kita cek. Settingannya udah jelas pasti rata kanan ya untuk main Free Fire.
Ya, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Loadingnya cepat juga ya, sudah pasti cepat, karena untuk bermain PUBG Mobile aja settingannya juga bisa cepat, apalagi bermain Free Fire harusnya rata kanan dan loading pasti cepat juga. Iya. Bisa kita lihat loading gambar pada saat turun cepat banget, jadi tidak ada masalah. Untuk frame dropnya pasti tidak akan ditemukan di game Free Fire ini. Ya. Oke, jadi bisa kita lihat untuk bermain Free Fire ini juga rata kanan, loading cepat, main nyaman, jadi sip untuk bermain Free Fire. Saya rekomendasiin untuk main Free Fire pasti lancar jaya. Oke, sekian aja review saya di game 5 game tadi di Redmi Note 9 Pro. Jadi kesimpulan saya menggunakan Redmi Note 9 Pro untuk bermain game ini dengan hasil Antutu skornya 270.000 itu sudah sangat nyaman sekali, wow sekali, dan mantap sekali. Cuman untuk bermain di game-game kayak Genshin Impact, PUBG Mobile, apalagi PUBG Mobile belum bisa rata kanan, jadi cuman sampai HD aja dengan frame rate-nya tadi apa aku lupa, tapi untuk yang smoothnya tidak bisa sampai ekstrim ya. Untuk Genshin Impact rekomendasi bermainnya itu di setting terendah biar tidak ditemukan adanya lag, apalagi pada saat game itu kita mainkan. Kemudian yang nyamannya dari bermain game ini, bermain di Redmi Note 9 Pro ini, walaupun ada pansel ini tidak mempengaruhi experience kita dalam bermain di game ini, di device ini. Yang nyaman lagi karena posisi di volume kemudian speakernya itu nyaman di satu sisi, jadi ketika kita miringkan, kita pegang gini, nyaman di hands onnya, jadi kita bermain nyaman. Speaker tidak tertutupi, jadi yang ketutupan ada, yang tidak tertutupi, kemudian kita pegang ini tidak menekan speaker, jadi speaker tidak akan tertekan, begitu. Jadi ini sudah sangat mantap sekali untuk kita gunakan bermain game di Redmi Note 9 Pro dengan harga kisaran 3 jutaan. Oke, begitu aja review saya di review game saya di Redmi Note 9 Pro. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita ketemu di review game di device selanjutnya. Bye bye.